dasar perempuan banyak bibir. Jangan ribut atuh. Bisi paluna potong. Jangan tumpang kaki, cek cepopong ge. Udah dikasih tahu berapa kali. Kira aku kasep-kasep belet. Sok. Apa? Mau ngomong apa? Ini kan acara saya. Terus? Kenapa? Cepopong yang ngatur? Iya. Nggak tahu, udah pokoknya ayah palu. Orang mau ayah palunya dipakai ngetok. Mikir. Sok, Rek, ngomong apa lagi? Enggak, ini kan acara saya. Nah, kenapa terus? bisa Cepopong yang duduk? Eta tumpang kaki deh. Sok. Kenapa Cepopong yang duduk di situ? Ya, pokoknya kalau ada palu, itu otomatis Cepopong harus duduk di sini. Sok, kamu mau duduk sini? Enggak. Ya makanya lebih enak di sana, empuk. Tapi saya tadi... Jadi apa? Saya biasanya sama asisten saya. Asisten? Ya panggil aja asistennya. Cantik nggak asistennya? Sok, panggil. Oi. Namanya saha atuntong di euy. Namanya, ada namanya nggak? Juminem. Jum. Nyamual datang atau ngaranna disebut minem, namanya apa? Namanya Cika. Hah? Cika. Ya itu Cika atuh, panggil yang bagus, yang sopan. Jangan ngadu-ngadu. Cepopong, itu tadi adalah video barang bukti kekejaman dan kekerasan yang bos saya lakukan. Itu mah kerja sama saya jelas. Tapi masa saya kan perempuan ya Cepopong ya. Masa saya teh ditindas, disuruh ini, disuruh itu, titakan dia, titakan itu. Pertanyaan dari Cepopong, kenapa mau jadi asisten dia? Neangan deui atuh tepupuku, kenapa mau dibentak-bentak? Sok, apa karena gajinya gede? Iya. Demi gaji gede nggak apa katanya dibentak-bentak? Kan begini, saya kan kamu kan kerja. Orang kerja sama saya harus nurut sama saya. Emang dia banyak salahnya sih. Perempuan dasar. Tuh, Cepopong ngomong tuh. Enak, laki-laki dasar. Sekarang zaman sudah berubah. Tuh. Jadi ada satu kata yang harus diubah. Apa yang diubah? Wanita disayang pria. Setuju. Jadi bukan dijajah ya nama, disayang. Makanya jangan dibentak-bentak. Kalau dia yang salah gimana? Kalau apa? Kalau dia yang salah gimana? Kalau yang salah? Yang salah dia. Tidak apa. Orang yang teriak-teriakan dia duluan. Oke, manusia itu bukan malaikat. Pasti ada kesalahannya. Apakah itu laki, apakah itu perempuan. Tong centil gitu, cicing atuh. Wanita yang tangguh adalah wanita yang mampu mengendalikan emosi. Itu Tuh, yang dengar. tangguh. Keprokan atuh. Ya. Tapi sebetulnya saya tidak terima. Apa? Kadang-kadang wanita memang bersalah. Terus? Dan kan wanita kan begini. Kan begini. Kan harusnya pria tuh sebagai seorang pemimpin. Jadi Baik. wanita yang memang harus dipimpin oleh seorang pria. Ari pemimpin yang baik teh emang yang memaki-maki. Nah, yang pemimpin yang baik itu ya walaupun itu hanya di skop kecil rumah tangga, yaitu bagaimana supaya yang dipimpin itu dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak ngerti jadi ngerti,
Dari tidak bisa jadi bisa, itu pemimpin yang baik. Tunggu tandanya. Ari Cepopo ngomong tadi dengekeun. Dengerin. Maksudnya harus saling mengisi. Kekurangannya apa saling mengisi. Betul. Dia mah kurang semua. Ya, Bagaimana dengan cewek matre? cewek matre. Oh, minta dibeliin ini, minta di kulkas, tetangga ada kulkas baru, minta kulkas. Tas, minta tas. Oke. So, kalau memang menemukan perempuan atau wanita yang seperti itu, Betul. udah jauhin. Kenapa? Kalau sudah tahu materi begitu, banyak lagi wanita jutaan. Nah, bener nggak? Tapi yang ngadepin kayak begini mah cuma satu kali, Cek. Apa cuma satu? Iya, cuma saya doang yang kuat, Cek. Yang lain mah gantung dere langsung. Saya doang yang kuat. Yang kuat. Cuman ya Apa? iya. Mohon. Ya udah saya siapin. Cepopo nggak pulang? Hah? Nggak pulang? Ngapain pulang, nggak ada yang nunggu? Tuh, nah, nggak ada yang nunggu atuh Cepopong mah. Nah, di sana ada yang nunggu nggak? Nggak. Di rumah? Nggak ada. Ya udah. Ya kita sama-sama tinggal bareng aja kalau gitu sih. Dia sama-sama nungguin Iya, kalau bener-bener. pulang. Saya nggak yakin dia pulang sih. Pulang kok. Yakin? Saya pastikan. Oh, pastikan ya. Tenang, Pastikan pokoknya ya. kerja saya bagus, Pak. Ah, siap. Jangan introspeksi. Oke. Cantel. 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 Apa? Cantel. Cantel lu apa sih? Kelingking. Oh. Pak Cantel, baikan. Nah, Oke, baik. Setelah ini saya akan lanjut lagi. Mudah-mudahan Cepopong sudah pulang. Walaupun saya nggak yakin dia bakal pulang. Saya pastikan. Saya pastikan pulang, pastikan Percaya sama saya. digembok ya. Ya. Biar nggak maling masuk. Iya, iya. Kalau perlu habis digembok. Udah, ya nggak apa-apa. Kalau malingnya gundul, saya buka. Oh iya. Kan tinggal bareng kita. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, sudah dipastikankah bahwa Cepopong sudah pulang? Pokoknya aman. Udah Aman. Cepopong tuh udah aman, Pak. Kita tuh mengundang Cepopong itu dalam rangka Hari Kartini. Tepat sekali. Betul. Nah, tapi kok saya diomelin dari tadi? Yaitu resiko apa yang kamu tanam, itulah yang akan kau tuai. Gitu. Makanya jangan suka ngomel-ngomel. Sekarang diomelin kan sama Cepopong. Ingat, orangnya sudah nggak ada. Jangan macem-macem. Iya. Ya. Masih ada, masih hidup, Pak. Iya, tapi orangnya sudah di rumah. Oh, Jangan iya. macem-macem. Oh iya, siap, Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Karena hari ini Hari Kartini, Bapak sudah kedatangan seorang wanita muda Nah, yang... itu yang muda dong. Masuk panggil yang sudah tua, bawa palu. Gimana sih? Awas ya, Bapak. Ini lagi nonton loh. Nggak dengar, Cepopongnya nggak dengar. Oh iya. Baiklah, saya akan kasih Bapak bintang tamu yang muda, tangguh, smart, dan sukses. Dan ia berhasil menciptakan obat untuk ayahnya yang menderita diabetes. Hebat kan, Pak? Bapaknya tuh sakit diabetes. Terus anaknya tuh meracik sendiri obat untuk bapaknya. Malah sampai sekarang dia memperoleh omset miliaran rupiah. Yang Gara-gara. awalnya itu nggak sengaja untuk bikin obat untuk bapaknya. Wow. Gara-gara ayahnya kena diabetes. Tepat sekali. Oke. Kita undang namanya siapa? Namanya Gita. Gita Aninda Nasution. Apa kabar Gita? Halo, Mbak Gita. Wah, terima kasih. Silakan Mbak Gita duduk. Terima kasih. Ya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu satu hal. Anda ini kan menemukan, bukan menemukan lah ya, apa meramu suplemen ya? Apa-apa? Obat, suplemen? Ini dikategorikan obat karena dia lebih ke berkhasiat, ada khasiatnya. Ada Jadi, khasiatnya? Oke, untuk diabetes Semua tipe 1 tipe apa tipe diabetes. 2? Emang ada berapa tipe diabetes? Kalau dilihat dari faktor penyebab penyakitnya ada tipe 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kalau dilihat dari komplikasinya ada diabetes
neuropati Betul. misalnya. Nah, diabetes tipe 1 Ada itu kan diabetes basah kering. harus sampai seumur hidup dia. Jadi segini sih sebenarnya kita di sini membuat obat ini juga atau melaunching obat-obat herbal untuk penyakit diabetes itu sebenarnya tujuannya satu, pengen membuktikan bahwa tidak ada klaim, tidak benar klaim bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Orang yang mengatakan seperti itu dikarenakan dia mengkonsumsi obat yang tidak pada tepatnya gitu. Artinya Untuk dia penyakit dengan diabetesnya menggunakan ini tidak perlu asupan insulin. tidak perlu. Tidak Karena perlu. insulin pun dia belum tentu sehat. Karena sudah diganti bukan obat dengan ini. diabetes. Iya, Sudah obat diganti dengan diabetes ini. itu terbuat dari herbal. Belum Oke, ada terbuat artinya dari- ini menggantikan hal tersebut gitu Mas. Bukan menggantikan insulin, jadi sistem kerjanya itu lebih semua herbal sifatnya itu kan memperbaiki tuh Mas. Jadi termasuk kolagen ini tadi, kolagen itu kan kopi gula gita gitu. Betul. Nah, jadi sistem kerjanya itu dia memperbaiki organ tubuh yang rusak. Jadi penyakit diabetes itu sebenarnya setelah diteliti itu karena adanya kerusakan di mesin pencerna gula kita atau di bagian organ pencerna gula, termasuk di pankreas, bisa jadi di sel penampungnya, bisa jadi di mitokondrianya. Oke, nah ayah Anda kena diabetes itu kenapa? Gaya hidupnya atau turunan? Pola hidup dan ada keturunan diabetes juga. Tapi keturunan diabetes sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi dominan mengenai diagnostik ke seseorang menderita penyakit diabetes apabila diketahui diabetesnya itu di usia 25 tahun ke atas. Ya. Artinya lebih ke pola hidup pada saat dulunya lah. Intinya pola hidup Pola pada hidup. saat dulunya. Oke. Ya. Nah, lalu ayah dengan diabetes dan sebagainya kan sebenarnya bisa, kalau dengan pola hidup artinya pola hidup bisa dirubah dengan cara makannya dirubah dan sebagainya bisa dirubah. Kenapa kamu harus mikirin obat buat ayah kalau gitu? Sebenarnya sih gini, aduh agak sedih juga kalau dibahas yang lalu. Jadi gini Mas, jadi kalau harus buat obat karena sekedar untuk memperbaiki pola hidup aja itu tidak cukup. Susah gitu ya? Karena orang diabetes ini kan lebih kebanyakan saya cari-cari tahu apa sih sebenarnya masalah terbesar bagi penderita diabetes ketika harus menahan selera makan. Ya, artinya merubah pola hidup kadang-kadang Saya masih ingin- kepinginan gitu ya? Saya ingin gimana sih caranya aku bisa buat obat itu penderita diabetes tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan kesukaan dia gitu. Dalam artian diabetesnya itu ya memang bisa sehat gitu. Itu yang terinfeksi organ tubuh yang rusak itu tadi bisa diperbaiki gitu dengan bantuan ya obat herbal atau mungkin bantuan pola hidup dia diperbaiki juga kan sejauh ini tidak bisa dengan pola hidup aja. Nah, ini obat ya? Kalau obat berarti ada BP POM-nya sudah? Kalau BPOM alhamdulillah udah di dalam pengurusan, makanya sejauh ini ya alhamdulillah BPOM support kita juga Mas Didi. Jadi kemarin itu kita itu kan dijumpai sama BPOM dan sudah kesepakatan karena obat ini banyak yang butuh. Penderita diabetes banyak bukan hanya dalam negeri, bahkan luar negeri sering sharing-sharing dari Prancis, juga Taiwan, dan jauh beda pemikiran orang sini sama orang luar negeri gitu. Oke, kapan keluarnya? Insya Allah secepatnya, kalau bisa tahun ini. Oke, nah kenapa ini awalnya adalah untuk membantu ayah atau awalnya untuk apa? Awalnya? Sebenarnya awal mulanya itu untuk ayah saya. Kemudian karena ayah saya alhamdulillah sehat, ya dilanjutkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi dari mulut ke mulut kedengaran gitu. Jadi ya yang lain pada minta awal. Kamu basicnya dasarnya apa? Kok bisa tiba-tiba mikirin Saya obat buat ayah? Saya ada basic apa-apa, cuman karena minat ingin gimana caranya ayah aku sehat. Cari-cari dan sebagainya gitu, otodidak? Iya, otodidak, belajar mulanya itu awal mulanya apa sih diabetes itu? Enggak, maksud saya gini, kamu bukan dari farmasi ya? Saya sekarang kuliah farmasi. Sekarang kuliah farmasi, tapi awalnya bukan farmasi, bukan waktu farmasi. Ini ditemuin waktu saya duduk di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, oke. Nah, setelah kamu kan pada saat kamu nemuin itu katanya kamu nyoba dulu sendiri-sendiri, nyoba dulu? Iya. Nyoba dulu? Iya. Maksudnya kamu testernya? Iya. Nah, Semua obat yang semua kamu saya kan nggak buat. diabetes. Gimana kamu tahu efeknya kalau kamu nggak diabetes? Jadi gini, pertama kali kita buat obat itu kita tahu dulu obat ini aman nggak untuk pasien. Oh, kamu lihat efek sampingnya dulu? Iya. Kalau utamain obatnya itu aman dulu, baru khasiatnya. Baru khasiatnya. Jadi kamu ngetes itu bukan buat khasiatnya dulu, bukan tapi hasilnya, buat uji amannya dulu. keamanannya dulu. Jadi kalau kenapa-napa biarin aku aja kenapa-napa gitu. Ayah sembuh sudah? Sudah sehat? Bukan, Sudah sehat. sembuh apa tidak? Alhamdulillah sembuh. Sembuh, oke. Sembuh sama sehat tuh beda loh. Iya kan? Sembuh sama sehat beda. Alhamdulillah sembuh pulih. Tapi kemarin Cika tuh sembuh, tapi belum sehat. jadi Mbak Cika sakit apa? Hah?
Oh, banyak komplikasi sudah. Kompilasi. Kompilasi. Oke. Nah, ini katanya banyak dikritik oleh dokter. Benar nggak? Saya tidak terfokus ke situ sih, Mas Dedi. Kalau saya terlalu fokus ke situ, kapan saya mau bantu orang gitu. Jadi saya di sini tuh fokusnya tuh aku harus ngobati orang. Jadi nggak terlalu mikirin yang namanya berapa sih income yang aku dapat. Kalau mungkin segi di pengusaha katanya gitu. Jadi yang di pikiran saya tuh gimana caranya aku bisa ngobati pasiennya. Karena aku tahu gimana rasanya jadi keluarga ayah aku sendiri itu sakit diabetes gitu. Ini ada foto siapa ini di boxnya? Itu ayah saya. Oh, ini ayah Anda. Oh. Jadi bintang iklan ya? Ikonnya banyak yang lebih pengen jumpanya itu dengan ayah saya daripada saya sendiri. Ibu juga diabetes? Mama juga diabetes dulu. Ayah diabetes, ibu Iya. diabetes? Ayah pengobatannya 1 tahun 5 bulan, mama pengobatannya 3 bulan. Mama 3 bulan. Iya. Berarti Udah ayah sembuh lebih juga? parah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu masih cantik. Mana dia, mama? Inilah ya, bahwa anak durhaka tuh seperti ini, Bu. Durhaka dari mananya, Pak? Lah, foto bapaknya, emaknya kagak ada. Iya, maksudnya gimana sih, Mbak Gita? Itu kan ada 2 sisi. Bapaknya ada, emaknya ada. Nanti kayak buku nikah. Hah? Buku nikah nanti. Oh iya juga ya. Iya, emaknya nggak ada, Cika. Gimana, Bu? Ini khasiatnya tuh seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah sekarang saya udah bebas diabetes. Yang penting kita pola hidup kita, pola makan kita jaga. Jangan stres. Jangan banyak pikiran, jangan terlalu capek. Bentar, Ibu. Ibu mengatakan yang penting pola makan kita jaga. Iya. Anak Anda mengatakan saya bikin obat supaya orangnya bisa makan apa saja. Iya, dalam arti makan apa Jadi saja. yang mana yang benar? Iya, jadi Dua-duanya benar, Pak. Makan kita jaga ya juga. Jangan sekali makan kita segini banyaknya. Itu pola makan juga nggak bagus. Oh ya, itu kuli, Bu, kalau segini banyaknya. Bapak kan kalau makan sedikit. Bos saya makan cuma segini, Bu. Tapi dalamnya 2 meter. Apa ya? Tapi kan six pack. Terus? Ya, pola hidup kita istilahnya kita harus rajin olahraga juga. Jangan siap makan kita tidur, siap makan kita duduk males-malesan, kita olahraga. Artinya harus disertai dengan pola hidup yang baik kan? Ya, yang positif. Apa yang harus kita kerjakan, Ya. Yang penting penumpukan gula itu akan terpecahkan dengan kegiatan kita Ya, gitu. baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke. obat tampuk. Kita lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kembali lagi di Hitam Putih, karena ini pas hari Kartini, maka Cika yang tanya. Kan hari Kartini itu wanita, jadi Oh, iya. Anda harus mendominasi. Baik, terima kasih Pak Bos. Ya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong nih tadi Ngomong-ngomong, tanya malah Kok ngomong-ngomong. tadi nggak ngomong obatnya mana? Soalnya obatnya itu katanya udah ada yang niru, yang palsunya ya? Sebenarnya bukan niru sih, Mbak. Lebih tepatnya mereka ngambil ke kita. Mungkin ada oknum-oknum pasien yang mau ngambil keuntungan komersial di situ, jadi mereka jual balik gitu. Harusnya nggak boleh seperti itu. Pasien itu harus konsultasi dulu, diskusi dulu, konseling dulu, keluhannya apa. Kita racikan obat sesuai kebutuhan pasiennya. Jadi bisa tiap obat itu beda-beda tiap orang. Jadi ada palsunya. Jadi bukan palsu, Nggak itu ada memang palsu. bikinannya bagi Oh, dijual lagi? Dijual lagi sama oknum. Lah nggak apa-apa, toh kan dia beli juga tapi. Tapi katanya ada alasannya, kita kasih Kasihan obat pasien, itu Pak. harus sesuai apa? Sesuai kondisinya. Iya, sesuai kondisinya. Keperluannya apa? Karena kan tiap orang beda-beda kondisinya, Pak. Bisa beda-beda. Khawatirnya gimana kalau misalnya si pasien salah konsumsi obat gara-gara salah memberikan obatnya? Oh, memang itu banyak jenisnya. Banyak, tergantung kondisinya dan keluhannya itu apa gitu. Kondisi Oh. tiap pasien itu karakternya itu Emang ada beda-beda. berapa macam yang kamu buat? Sejauh ini 6. Palu urang kemana? Dedi! Palu cepopong dikemanakeun? Geus 2 tahun neangan palu. Kemana? Mana palu? Pangneangankeun atuh. Siap, Cipopong. Sok, Palu ya? saruana urang Bandung pangneangankeun palu urang kemana? Ditilarian ya. Palu. Pepageun atuh. Papageun tuh Nah, sok. apa ya bahasa Indonesianya? Mana palu cepopong? Palu. Mas Cika. Anu. Palu cepopong mana? Palu. Mas Anu di Mas Anu, Kak. Mana pala lu? Ini mas, itu mas Anu. Palu.
nggak pakai la. Oh iya. Mana palu? Palu. Oh. Mana palu orang? Nah, Dah. Tukang miano teh aya nama beki palu. Nah, hari ieu urang mana ieu mani barewok ieu. Urang mana? orang mana kakak? Orang Papua. Orang Papua. Tapi ieu mah Papua teh kasepisan nya. Ayo melu diuk. Ayo duduk Cepopong. Di mana? Cepopong di mana, Diuk? Di sini. Cepopong Iya Kakak sok. Cali. Cika, katanya tadi dianterin pulang. Iya, palunya ketinggalan. Jadi ya udahlah di sini aja. Jadi saya juga lebih aman sih kalau ada Cepopong, Pak. Amin. Nah, tadi tuh ngomong apa ya? Saya asisten tuh apa? Saya nggak tahu. Katanya kalau Bang Billy kan brewok ganteng. Kalau Bapak kok brewok nggak ganteng. Kalau yang bilang ganteng itu harusnya istrinya. Saya bilang Bapak belum punya istri. Tong bawel ngajak pas saya we atuh. Nah, Cepopong mau bicara serius dulu ya. Boleh. Nah, jadi kalau kita dengar nama Kartini, maka dalam benak kita pasti terbayang seorang wanita, seorang perempuan yang punya cita-cita yang sangat luhur, ya kan? Kartini adalah salah satu pahlawan nasional, ya, pahlawan nasional kita salah satu. Nah, tidak akan beliau itu jadi pahlawan nasional kalau tidak ada keistimewaannya. Bener Nah, banget. ada dua kelebihan Kartini. Dan itu harus kita contoh. Apa itu? Pertama, Lahir pada tanggal 21 April. tong pipiluan, cicing. Nah, pertama kelebihannya itu. Stella, dia bilang dalam suratnya kepada sahabatnya orang Belanda. Panggil aku Kartini saja. Buat apa itu titel Raden terpampang di depan nama saya? Kalau titel Raden itu hanya akan menjauhkan saya dari perempuan-perempuan lain. Luar biasa. Jadi kalau orang lain bangga dengan Raden, darah biru, walaupun darah nama tetap merah ya. Nah, itu merasa, wah bangga. Berarti kita berbuat seperti Kartini, tidak sombong, justru mendekati mereka wanita-wanita yang harus kita bimbing. Satu itu, satu lagi kelebihannya, beliau hanya lulusan SD, tapi karena beliau suka membaca, maka wawasannya itu luas. Sekarang kita yang sudah lulusan lebih tinggi dari SD belum tentu wawasannya luas karena bangsa kita kurang senang membaca. Nah, kalau kita ingin menghargai Kartini, sok sekarang wanita-wanita sekarang, muda tua ini ya, atau masih SD harus senang membaca. Dua kelebihan Kartini. Mangga, sekarang Dua kelebihan Kartini Betul. akan diulang oleh Bapak. Apa aja, Pak? mangga. Sok. Dua. Yang pertama. Yang pertama adalah Stella. dia tidak sombong terhadap titel yang dia miliki. Nah, Bagus. Karena dengan begitu dia akan merasakan bahwa semua manusia sederajat. Tidak tergantung oleh titelnya, tidak tergantung oleh siapa dianya, tapi tergantung dari apa yang bisa dia berikan pada orang lain. Yang kedua, bahwa pendidikan bukan hanya dienyam di sekolah. Karena sekolah tanpa Anda mau lebih lagi belajar di luar sekolah, Anda tidak akan pintar, Anda tidak akan cerdik. Sekolah hanyalah dasar. Orang tanpa sekolah bisa menjadi pintar kalau Anda membiasakan diri Anda untuk belajar dari diri Anda sendiri. hari ya. Nangis. Kenapa? Boleh saya tahu kenapa? Enggak, menangis itu baik. Betul. Ya. Tapi saya mau tahu apa yang membuat Ya makanya. Gita menangis. Nah, kalau lagi nangis jangan ditanya karena nggak bisa jawab. Nggak akan bisa jawab. Ya. Amin.
Good. Berarti kau ngerti ya. Saya ambil tisu bentar ya. Enggak, saya Ambil aja ngambil tisu. tisu. Ada tisu. Ada tisu. Kenapa sayang? Terharu. Cepopong yang tanya deh, saya mau denger. Iya. Gita, maaf, saya harus Iya. tanya dulu karena penonton pasti mau tahu. Makanya Kenapa ya, Gita jadi nangis? harus suka baca. Boleh saya tahu? Karena dengan membaca itu kan, dengan membaca tuh dari tidak tahu jadi tahu. Boleh saya tahu Gita? Dari tidak ngerti jadi Pura-pura gitu. jadi Jadi saya harus tahu. Ah? suku. Kenapa Gita? Ngerasain sih, Mas Didi. Apa-apa? Ngerasain. Ngerasain apa coba? Boleh saya tahu? Dari kelas 6 SD itu udah sering baca yang sesuatu itu yang belum waktunya anak SD itu terima gitu, pelajaran-pelajaran yang harusnya kita pelajari itu di waktu kita di bangku kuliah, tapi kita paksa kita terima itu karena rasa ingin tahu. Terus yang sekarang yang dilakukan itu apa, yang diperjuangkan itu siapa gitu. Yang sakit itu banyak orang yang kurang mampu, di pedalaman butuh pengobatan. Betul. Gimana pejuang-pejuang medis yang udah ngucap janji bakalan mengabdi pada masyarakat, tapi banyak yang mementingkan komersil dibandingkan tanggung jawab mereka sendiri sebagai orang medis. Lebih ke situ mikirinnya, makanya saya tidak terfokus ke situ, ke komersil atau apapun berapa uang yang kamu dapat dari yang kamu lakukan. Jujur saya tidak suka pertanyaan seperti itu, karena yang di pikiran saya itu udah seberapa banyak kamu lakukan selama ini, apa yang kamu pertanggungjawabkan atas ilmu yang udah kamu dapat gitu. Guru bagi saya bukan hanya buku, bukan hanya di bangku kuliah, tapi pasien-pasien yang datang, sahabat-sahabat peduli diabetes, orang-orang yang sakit, bahkan yang tidak sakit diabetes sekalipun, itu kita dengerin keluh kesahnya dari mereka. Saya belajar banyak, makanya tadi tersentuh. Udah ya Mbak Gita ya. Oke, tapi intinya adalah di hari Kartini ini ya sederhana aja. Wanita itu sederajat dengan pria. Kalau ada kalaunya. Kalau dirinya membuat sederajat. Dengan cara apa? Dengan cara ya dia tidak pasrah pada keadaan. Dengan cara dia mau belajar banyak. Benar Cepopong ya. Kalau dia wanita dia nggak mau belajar, dia diem aja, ya nggak bisa sederajat juga akhirnya. Dia harus belajar banyak, dia harus mau maju, dia harus menunjukkan bahwa dirinya bisa. Dengan cara itu, dan belajar tidak perlu di sekolah juga ya, seperti tadi Cepopong bilang. Anda butuh sekolah, tapi bisa belajar dari berbagai macam tempat. Intinya Anda harus menunjukkan walaupun Anda wanita, tapi Anda sama atau Anda bahkan bisa lebih baik dibandingkan pria. Begitu juga dengan pria. Karena Anda terlihat Anda punya manfaat atau tidak untuk masyarakat. Anda akan terlihat, Anda akan dinilai ketika nanti Anda berbuat sesuatu yang punya manfaat bagi masyarakat. Entah Anda pria atau entah ada wanita, siapapun Anda, tapi tunjukkan bahwa hidup Anda ada gunanya. Karena begini, saya ingin tahu ketika kita meninggal nanti. Kalau seorang, maaf Cepopong ya, kalau seorang Cepopong satu saat tidak ada, saya akan mengingat Cepopong sebagai orang yang luar biasa. Sebagai orang yang benar-benar punya pengalaman, punya pengetahuan yang luar biasa. Ketika orang meninggal, orang akan ingat apa yang dia lakukan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda meninggal nanti, apa yang orang ingat Anda lakukan? Apakah Anda memberikan sesuatu bagi orang lain? Itu juga yang saya lakukan sebagai seorang public figure. Kalau saya meninggal nanti, saya ingin orang-orang ingat, oh yang pernah dia lakukan adalah ini. Yang pernah dilakukan adalah dia memberikan inspirasi, motivasi, dan sebagainya. Bukan yang pernah saya lakukan adalah joget-jogetan lalu membuat masyarakat Indonesia jadi alay. Walaupun itu duitnya lebih banyak. But no, because when I die, I want to people remember what I am.
and that's also for you. Pria atau wanita, Ya. pikirkan itu. Apa yang bisa Anda berikan bagi masyarakat. Apapun itu, dari Anda kecil. Tidak perlu menjadi seorang terkenal, tidak perlu jadi siapapun. Ketika Anda seorang ibu, pikirkan ketika Anda meninggal nanti, apa yang anak Anda ingat. Apa yang anak Anda lihat dari Anda ketika Anda seorang ibu. Dan itu adalah kodratnya wanita. Kodratnya wanita adalah untuk menyamankan, melindungi, dan justru kodratnya wanita adalah untuk membuat pria yang didampinginya menjadi lebih sukses lagi. Oke, baik, terima kasih untuk sudah hadir di Hitam Putih. Terima kasih semuanya udah di Hitam Putih. Kita akan lanjut lagi dan kita punya info selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kembali lagi di Hitam Putih. Ya. Apa Pak? Nah, Maaf, ini saya kayak deja vu gitu loh kalau ngelihat Anda berdua nih. Saya tahu nih Dokter Alice. Apa kabar dokter? Baik. Oke, baik. Kita udah ketemu berapa kali ya? Iya, Ada Ririn juga. Oke. Nah, kalau ada Ririn pasti kita mau bahas tentang anak. Jadi kamu mau ngomong apa nih tentang anak kamu? Kalau anak-anak sih ya pokoknya sedang dalam masa tumbuh kembang. Jadi ya pasti diperhatikan terus perkembangan. Termasuk pertumbuhan giginya. Semua iya termasuk itu. Ya. Benar sekali Mas Dedi, memang hari ini saya dan Mbak Ririn akan memberikan informasi penting kepada pemirsa di rumah, khususnya untuk ibu-ibu yang memiliki anak kecil dalam periode masa gigi susu, supaya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. kalau misalnya kita punya gigi susu, berarti kan bakal copot. Terus nanti kan bolong. Tapi nggak masalah kan, karena bakal numbuh lagi gitu ya dok ya? Ya, Kak Ririn ya? Nih, kan tumbuhnya gigi baru. Ih, itu pemikiran aku dulu juga kayak gitu tuh. Aku pikir jadi kayak gigi susu nanti akan tanggal, akan copot, nanti akan diganti dengan gigi tetap. Jadi gigi susu nggak perlu dirawat. Tapi ternyata nih kalau ibu muda biasa kan kita browsing-browsing dong, cari tahu sebanyak-banyaknya informasi buat anak-anak yang terbaik. Aku tuh baca ya, jadi gigi susu itu juga tetap harus dirawat karena ternyata itu bisa membantu meningkatkan kecerdasan anak loh. Kecerdasan Iya kan, anak? bener nggak dok? Iya, benar sekali. Coba nih ada dokter yang bisa konfirmasi nih. Yang dikatakan Mbak Cika juga benar. Wanita tuh selalu benar, mau salah juga benar. Ya, gimana dok? Gigi susu tuh mencerdaskan anak. Makanya waktu kamu kecil ompong nggak ada giginya. Gak cerdas dong. Jadi memang gigi susu itu akan digantikan oleh gigi tetap. Betul. Tetapi faktanya sebagian besar anak itu gigi susunya tanggal sebelum waktunya. Dan itu terjadi karena orang tua beranggapan, dalam hal ini tentunya ibu, ya, beranggapan bahwa gigi susu itu tidak penting sehingga tidak perlu dirawat kesehatannya. Padahal itu adalah anggapan yang salah. Gigi susu itu punya peranan yang sangat penting. Salah satunya sudah disebutkan Mbak Ririn tadi, membantu meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian Membantu yang meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian fungsi yang kedua itu membantu menuntun pertumbuhan daripada gigi tetap atau gigi permanen. Itu apa hubungannya gigi sama kecerdasan? Nah, ini dia Mbak Cika dan Mas Dedi juga Mbak Ririn. Periode emas perkembangan fisik dan otak anak itu dimulai dari sejak lahir sampai dia nanti usia balita, bawah 5 tahun. Dan dalam periode yang seperti itu giginya kan masih gigi susu. Betul. Nah, kalau gigi susunya sehat, mengunyah dengan baik, sehingga makanan itu lumat dengan sempurna, lebih mudah diserap oleh tubuh, gizi dan vitamin-vitamin yang masuk, sehingga perkembangan fisik dan otaknya juga maksimal, Mas Edi. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, seperti gambar yang terlihat, bahwa gigi susunya itu tidak sehat, gigi susu yang belakang terutama itu berlubang, itu biasanya anak sulit makan. Bahkan kadang-kadang cenderung tidak mau makan. Nah, karena pada saat dia makan, makanan masuk ke dalam lubang itu akan terasa sakit sekali. Terganggu ya. Nah, apa yang terjadi kalau anak-anak tidak mau makan? Tentunya asupan gizi ke dalam tubuhnya tidak maksimal, otomatis perkembangan fisik dan otak juga pasti akan terhambat. Oke, ada fungsi lainnya dokter? Ya, tadi saya katakan bahwa fungsi yang kedua itu gigi susu itu penuntun pertumbuhan daripada gigi tetap. Jadi kalau kita melihat gambar yang terlihat seperti ini,
bahwa benih gigi tetap itu sudah ada di dalam rongga mulut anak kita pada saat usia balita, Mas Dedi. Jadi tumbuhnya itu persis di atas daripada gigi susu. Nah, seperti terlihat di gambar berikut ini. Nah, di mana benih gigi tetap itu tumbuh persis di atas daripada gigi susu. Jadi kalau gigi susunya copot sebelum waktunya, tentunya gigi tetap itu akan kehilangan arah tumbuh. Bisa tumbuh ke kiri, ke kanan, Jadi ke muka, ke miring-miring belakang, ya. Berjejal-jejal sampai akhirnya nanti menjadi crowded. Tidak tumbuh dengan sempurna di rahangnya. Di rahangnya. Ya, Oke. jadi fungsi giginya gigi kemana-mana susu lah itu gitu ya, sangat jadi jelek. penting. Iya, betul Urutan sekali. giginya. Mas. Oke. Nah dok, aku mau tanya nih, apa pemilihan pasta gigi itu mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan gigi? Karena selama ini untuk aku, suami dan anak-anak, aku tuh selalu menggunakan pasta gigi enzim. Aku tuh nggak pernah ragu kalau menggunakan pasta gigi ini. Suami Anda masih gigi susu? Nah, ini kan ada yang untuk dewasa dan anak-anak ya dok ya, beda-beda tingkatan umurnya. Nih aku lanjutin nih, kenapa aku memilih pasta gigi enzim? Itu karena pasta gigi enzim mengandung berbagai enzim yang bisa mengendalikan bakteri mulut dan tanpa deterjen. Jadi sehingga itu lebih sehat dong dok untuk rongga mulut. Benar nggak dok? Benar sekali. Wah, luar biasa loh Mas Dedi, Mbak Cika. Ternyata Mbak Ririn ini tidak hanya cantik, tetapi juga smart. Makasih dokter. Beruntung nggak ke suaminya ya? Memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk keluarganya. Pilihan yang sangat tepat untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung enzim. Karena tadi sudah dikatakan enzim itu bisa meningkatkan kualitas air ludah sehingga bisa mengendalikan pertumbuhan bakteri. Kemudian sangat tepat juga memilih pasta gigi yang tanpa deterjen untuk anak-anak di usia balita. Iya. Karena lebih aman. Dikhawatirkan kalau anak-anak usia balita itu biasanya kalau kumur-kumur itu lebih banyak pastanya yang tertelan daripada yang dibuang. Jadi kalau pasta gigi enzim itu aman, tertelan itu Iya. tidak apa-apa maksudnya? Iya, Pasti kan ada tepat sedikit-sedikit yang tertelan tuh kalau anak-anak kan Namanya belum bisa. kalau tertelan kan dia pasti sedikit gitu ya. Kalau gitu aku mau juga deh. Tapi aku kan udah gede ya. Ada Telat buat dong. dewasa. Oh enggak Mbak, Mas Ridi nggak melihat bahwa Mbak Cika ini sebenarnya balita juga, tapi berbeda. Kalau tadi di bawah 5 tahun, kalau Mbak ini Cika di bawah 50 tahun. Aku di bawah, aku balita, bawah 50 tahun. Bapak juga balita. Bapak udah 50 ya? Tidak ada kata terlambat Mbak Cika untuk merawat kesehatan gigi kita. Karena sekali lagi saya katakan bahwa sehat itu kan kebutuhan, bukan pilihan. Jadi mari kita jaga kualitas air ludah kita agar tetap baik. Seperti itu Mas Wedi. Agar tetap baik. Iya, jangan ragu-ragu lagi ya Mas Jadi Wedi pas ya. dong. Pakai. Bukan yang buat anak kok. Bukan buat Ada anak. yang untuk usia 40 tahun ke atas. Iya. betul? Bagaimana Mbak? Tolong diulangi lagi. Kayak padahal statementnya bener dong, ada yang untuk usia 40 tahun ke atas. Benar. Ya kan. Mungkin disangkanya Karirin, Bapak tuh masih balita. Tuh rambut aja belum numbuh. Kayak anak-anak gitu, kayak anak-anak. Ya jadi Telat banget Tunggu, bentar. Tolong ini jangan diundang lagi nih orang. Ini apa cepopong? Undang ini aja. Oke, baik Ririn, terima kasih. Dokter, terima kasih banyak buat informasinya ya. Selalu memberikan kita informasi yang bermanfaat pastinya ya. Oke, kasih, Dok. dan yang pasti ini adalah Hari Kartini. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau loncat dulu. Wanita adalah, kasih saya maksimal 3 kata. Cantik, smart, lembut. Lembut. Wanita, cantik, kuat, multitasking. cantik, kuat, multitasking. Nggak usah, oke. Wanita. Nggak usah Pak, Wanita. saya nggak kepikiran. Nah makanya, saya udah nanya nggak usah. Makanya saya tuh udah tahu, itu udah saya tahu. Oke. Tapi terima kasih semuanya udah hadir di sini dan ini adalah Hari Kartini. Jadi saya ingin memberikan selamat buat Anda para wanita yang ada di Indonesia yang pasti Anda adalah penerus Kartini-Kartini. Tapi untuk menjadi seorang penerus yang luar biasa, Anda harus membuktikan bahwa Anda juga luar biasa ya. Karena namanya penerus itu bisa membuat namanya lebih baik atau bisa membuat namanya lebih jelek. Jadi ini semuanya tergantung Anda. If you want to prove it that you worth it, then you prove it that you worth it. Tunjukkan bahwa Anda adalah wanita yang kuat, wanita yang sejati. Ingat, saya teringat kata-katanya Marilyn Monroe yang begitu bangganya sebagai wanita. Dia mengatakan gini, the best thing ever happened in my life is that I am a woman.
Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.